dihancurkan oleh keangkuhan, dikhianati oleh cinta. Orang tuaku diusir di bawah hujan deras, dipermalukan di depan mataku. Saat kesempurnaan palsu mereka runtuh, aku pastikan mereka merasakan sakit itu berkali-kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku, Kartika, adalah seorang istri dan menantu yang selalu berusaha meniti setiap langkah di atas karpet kebahagiaan. Rumah minimalis 2 lantai yang kuhuni bersama suamiku, Aldi, dan ibu mertuaku, Ibu Rina, seolah menjadi simbol dari hidup yang sempurna. Setiap sudutnya tertata rapi, setiap perabotnya dipilih dengan selera yang tinggi, mencerminkan kelas sosial yang diidamkan Ibu Rina. Aku mengenakan hijab, bukan hanya sebagai penutup aurat, melainkan sebagai penanda ketaatan pada ajaran agama, yang selalu kuharapkan bisa menjadi benteng dari segala godaan duniawi. Hidupku terasa damai, setidaknya di permukaan. Aldi adalah sosok suami yang karismatik dan cerdas, seorang manajer di perusahaan besar yang kukagumi. Ibu Rina, ibu mertuaku, adalah wanita modern yang sangat peduli dengan citra dan status. Ia selalu menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat. Aku menghormati mereka, mencintai mereka, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri serta menantu yang ideal, sesuai dengan standar mereka yang sangat tinggi. Namun, di balik fasad kesempurnaan itu, ada kerisauan kecil yang selalu mengusik. Aku sadar, latar belakangku berbeda jauh dengan mereka. Aku lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil yang sederhana. Ayahku, Ayah Budi, adalah seorang pensiunan guru SD, dan ibuku, Ibu Siti, adalah penjahit rumahan. Mereka adalah orang-orang yang tulus dan jujur, yang mengajariku arti ketulusan dan kerja keras. Mereka adalah dunia bagiku, fondasi yang membentuk siapa diriku sekarang. Sudah setahun lebih aku menikah, dan baru kali ini aku berkesempatan mengajak mereka untuk menginap di rumahku. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena Ibu Rina selalu punya 1001 alasan untuk menunda. Nanti saja, Nak, rumah kita sedang direnovasi, atau kita sedang ada acara keluarga, tidak enak jika ramai. Aku selalu mengangguk, mencoba memahami, meskipun hatiku terasa perih. Hari ini, setelah berbulan-bulan menunggu, aku akhirnya mendapatkan lampu hijau. Ayah dan ibu akan datang besok sore. Kegembiraanku meluap-luap. Aku membayangkan betapa bahagianya mereka bisa melihat rumahku, melihatku hidup nyaman dan dicintai. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa pengorbanan mereka selama ini tidak sia-sia. Aku mulai membersihkan kamar tamu, memastikan semuanya bersih dan nyaman. Aku menata bantal-bantal, merapikan selimut, dan menyemprotkan pengharum ruangan. Aku bahkan menyiapkan handuk baru dan perlengkapan mandi khusus untuk mereka. Setiap sentuhan yang kuberikan di kamar itu adalah wujud cintaku pada mereka, wujud rasa terima kasihku atas segala yang telah mereka berikan. Namun, ketika Ibu Rina melihatku sibuk, ia menyeringai. "Jangan berlebihan, Kartika," katanya dengan nada dingin. "Mereka hanya akan menginap sebentar." Ucapannya menusuk, seolah mengecilkan arti kehadiran orang tuaku. Aku hanya tersenyum, mencoba mengabaikan rasa sakit itu. "Aku hanya ingin mereka nyaman, Bu," jawabku pelan. Malam harinya, aku mencoba berbicara dengan Aldi. "Mas, besok ayah dan ibu datang. Aku harap Mas bisa menyambut mereka dengan baik." Aldi, yang sedang sibuk dengan laptopnya, hanya mengangguk tanpa menoleh. "Tentu, sayang," katanya, suaranya terdengar datar. Aku merasakan keraguan dalam hatiku. Apakah ia benar-benar peduli? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin mereka hanya lelah.
Tapi bayangan dinginnya sambutan Ibu Rina terus menghantuiku. Aku berharap esok hari, segalanya akan baik-baik saja. Aku berdoa agar ayah dan ibu tidak merasakan apa yang kurasakan. Aku memejamkan mata, memeluk mimpi yang indah. Mimpi di mana ayah dan ibu tertawa bahagia di rumahku, di mana mereka merasakan cinta dan kehangatan dari keluarga baruku. Aku membayangkan mereka bercerita tentang masa lalu, tentang perjuangan mereka membesarkanku. Aku ingin mereka bangga. Aku tahu, ayah dan ibu adalah orang-orang yang sangat rendah hati. Mereka tidak pernah meminta apa-apa. Kebahagiaan mereka adalah melihat aku bahagia. Aku hanya ingin membalas kebaikan mereka dengan memberikan kebahagiaan yang sama. Aku ingin mereka merasa dihargai, dihormati, dan dicintai. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali. Aku berbelanja ke pasar, membeli bahan-bahan segar untuk memasak makanan kesukaan ayah dan ibu. Aku ingin menyajikan hidangan spesial untuk mereka, hidangan yang bisa membawa mereka kembali ke kenangan masa lalu. Aku ingin setiap gigitan terasa seperti pelukan hangat. Saat aku pulang, Ibu Rina sudah menungguku di dapur. Ia melihat belanjaanku dengan tatapan mencemooh. Untuk apa membeli sebanyak ini? Apa mereka akan mengadakan pesta? Sindirnya. Aku hanya tersenyum, hatiku semakin menciut. Ini hanya untuk mereka, Bu, kataku. Aku mulai memasak, mencoba mengabaikan setiap sindiran dan tatapan sinis dari Ibu Rina. Aku fokus pada setiap bumbu, setiap aroma, mencoba menyalurkan seluruh cintaku ke dalam masakan. Aku berharap, masakan ini bisa menjadi jembatan yang menyatukan dua dunia yang berbeda. Aku berharap, ayah dan ibu bisa merasakan ketulusan di setiap suapannya. Aku berharap, masakan ini bisa menghangatkan suasana yang dingin dan kaku. Aku berharap, mereka bisa melihat bahwa aku berusaha sekuat tenaga. Tepat pukul 4 sore, mobil travel yang membawa ayah dan ibu akhirnya tiba di depan gerbang rumahku. Jantungku berdebar kencang, antara bahagia dan cemas. Aku berlari keluar, membuka gerbang, dan memeluk mereka dengan erat. Bau tanah dan harum khas pedesaan dari baju mereka adalah wangi yang paling kurindukan. Ayah dan ibu tersenyum hangat. Mereka terlihat lelah, tapi mata mereka memancarkan kebahagiaan yang tulus. "Rumahmu indah sekali, Nak," kata Ibu Siti, tangannya menggenggam tanganku. Ayah Budi mengangguk. Tatapannya menyapu setiap sudut rumah dengan kagum. Senyum mereka adalah hal terindah yang pernah kulihat. Aku membantu mereka membawa tas sederhana mereka masuk ke dalam. Tas-tas itu terlihat usang dan tidak sebanding dengan kemewahan rumah ini. Tapi bagiku, isinya adalah kenangan dan cinta yang tak terhingga. Aku menuntun mereka masuk, tanganku memegang erat tangan ibu, seolah ingin melindunginya dari segala hal yang buruk. Ketika kami masuk, Aldi dan Ibu Rina sudah menunggu di ruang tamu. Aku melihat senyum tipis di wajah mereka, senyum yang tidak sampai ke mata. Aku memperkenalkan mereka, dan ayah serta ibu segera mengulurkan tangan mereka dengan sopan. Ayah Budi bahkan membungkuk sedikit, sebuah kebiasaan dari masa lalunya sebagai guru. Ibu Rina menyambut tangan mereka, tapi tatapannya terus menilai. Ia melihat ke bawah, ke sepatu usang ayah dan ibu, ke baju mereka yang sederhana, dan ke tas mereka yang lusuh. Aku bisa merasakan rasa malu yang menyelimuti diriku, bukan karena orang tuaku, melainkan karena tatapan menghakimi Ibu Rina. Aku mencoba mengabaikan itu. "Silakan duduk, Pak, Bu," kata Aldi, suaranya terdengar formal, tidak seperti saat ia berbicara dengan teman-teman atau koleganya. Ia bahkan tidak menawarkan minuman atau camilan. Aku segera ke dapur, mengambilkan teh hangat dan beberapa kue yang sudah ku siapkan sebelumnya. Aku menyajikannya di atas nampan, berharap itu bisa mencairkan suasana. "Terima kasih banyak, Nak," kata Ibu Siti, wajahnya berseri-seri. "Tidak perlu repot-repot." Aku menggeleng. "Tentu saja perlu, Bu. Ini rumahku juga,
ini rumah kalian juga. Kata-kataku sepertinya membuat Aldi dan Ibu Rina merasa tidak nyaman. Mereka saling pandang dengan tatapan yang sulit kuartikan. Percakapan berjalan canggung. Aldi hanya menjawab pertanyaan ayah dengan singkat. Ibu Rina lebih banyak diam. Sesekali membetulkan letak kerudungnya atau memutar-mutar cincin di jarinya. Matanya terus saja mengawasi setiap gerak-gerik ayah dan ibu. Ayah dan ibu mencoba mencairkan suasana, bercerita tentang desa dan kenangan masa kecilku, tapi tanggapan mereka sangat minim. Kalian tidak repotkan datang ke sini? Tanya Ibu Rina tiba-tiba, suaranya dingin. Oh, tidak, Bu. Kami senang sekali bisa melihat Kartika, jawab Ibu Siti dengan tulus. Kami bangga dengan Kartika, tambah ayah. Pujian ayah membuat senyumku merekah. Tapi senyum itu langsung luntur saat aku melihat ekspresi Ibu Rina. Ia tidak suka. Ibu Rina menghela napas panjang. Sebaiknya bapak dan ibu istirahat saja di kamar. Perjalanan pasti sangat melelahkan, katanya, seperti sedang mengusir tamu yang tidak diundang. Aku tahu, ia ingin menghentikan percakapan ini. Ia tidak ingin mendengar cerita-cerita dari desa yang menurutnya tidak penting. Aku segera mengangguk. Ayo, yah, Bu. Aku tunjukkan kamar kalian. Aku memegang tangan mereka, seolah menarik mereka dari tatapan dingin Ibu Rina. Di dalam kamar, ayah dan ibu akhirnya bisa bernapas lega. Mereka melihat-lihat kamar yang sudah kusiapkan, mata mereka berbinar-binar. Kamu benar-benar sudah dewasa, Nak, kata ayah. Aku tersenyum. Air mata hampir jatuh. Aku memeluk mereka. Aku rindu sekali, yah, Bu. Pelukan mereka adalah hal yang paling kubutuhkan saat itu. Sebuah pelukan yang terasa seperti rumah, seperti perlindungan. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara Ibu Rina berbicara dengan Aldi. Suaranya pelan tapi tegas. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi aku bisa merasakan energi negatif yang mengalir dari sana. Aku tahu, ada sesuatu yang salah. Aku tahu, ini bukan awal yang baik. Malam harinya, saat makan malam, suasana tidak jauh berbeda. Ibu Rina menyanjung masakan yang kubuat di depan ayah dan ibu, tapi di balik itu, aku bisa merasakan sindiran halus. Ia memuji rasanya, tapi kemudian berkata, masakan ini terlalu sederhana, cocok untuk orang-orang sederhana. Ayah dan ibu tidak mengerti sindiran itu, tapi aku mengerti. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menelan ludah dan menelan rasa sakit. Aku ingin berteriak, mengatakan pada Ibu Rina bahwa masakan ini dibuat dengan cinta. Aku ingin membela orang tuaku, tapi aku tidak bisa. Lidahku terasa keluh. Hari kedua. Aku bangun dengan hati yang penuh harapan. Aku ingin hari ini menjadi lebih baik. Aku ingin menciptakan kenangan indah untuk ayah dan ibu di rumahku. Setelah sarapan, aku mengajak ayah dan ibu untuk duduk di teras belakang, menikmati pemandangan taman kecil. Ibu Rina dan Aldi sibuk dengan urusan masing-masing, yang membuatku sedikit lega. Ayah dan ibu bercerita tentang tetangga-tetangga di desa, tentang sawah yang menguning, dan tentang festival desa yang baru saja diadakan. Mereka bercerita dengan semangat, dan aku mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Ayah menceritakan bagaimana ia dulu sering mengajariku membaca di bawah pohon mangga, dan ibu menceritakan bagaimana ia menjahitkan baju-baju boneka untukku. Aku tertawa, mengenang masa-masa itu. Itu adalah masa-masa yang sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Aku melihat ayah dan ibu tersenyum, dan untuk sesaat, aku merasa rumah ini adalah milikku seutuhnya, milikku dan orang tuaku. Tidak ada lagi bayangan Ibu Rina dan Aldi yang dingin. Tawa kami menarik perhatian Ibu Rina, yang keluar ke teras. Ia melihat kami dengan tatapan heran, seolah tidak percaya ada kebahagiaan di sana. Apa yang kalian tertawakan? Tanyanya. Suaranya memotong tawa kami. Tidak ada, Bu. Kami hanya mengenang masa lalu.
jawabku. Ibu Rina mengambil tempat duduk di seberang kami. Masa lalu, katanya, suaranya penuh keraguan. Masa lalu yang seperti apa? Masa lalu yang penuh lumpur dan keringat. Kata-katanya terasa seperti tamparan. Wajah ayah dan ibu langsung berubah. Senyum mereka luntur, digantikan oleh kebingungan dan rasa sakit. Bu, jangan bicara seperti itu, kataku, suaraku bergetar. Ibu Rina mengabaikanku. Ia memutar matanya. Aku hanya berbicara jujur. Kartika, orang-orang di sini, teman-teman sosialitaku, mereka tidak akan mengerti cerita tentang sawah dan lumpur. Mereka berbicara tentang investasi, tentang liburan ke luar negeri, tentang klub golf. Ucapannya terdengar seperti sebuah pengumuman. Kami tidak bermaksud mengganggu, Nak, kata Ibu Siti dengan nada yang sangat pelan. Kami hanya ingin mengenang masa lalu kami yang bahagia. Bahagia? Ibu Rina tertawa sinis. Bahagia di tengah kemiskinan? Ia bahkan membiarkan bibirnya menyeringai. Hatinya seperti batu, tanpa ada empati sama sekali. Ayah Budi, yang biasanya tenang, kini terlihat sangat terluka. Maafkan kami jika kami tidak pantas berada di sini, katanya, suaranya sangat rendah. Kami hanya ingin melihat anak kami bahagia. Anakmu bahagia di sini, Pak, jawab Ibu Rina, karena dia tidak lagi hidup seperti kalian. Dia punya suami yang hebat, dia punya keluarga yang terhormat. Aku menelan ludah. Kata-kata Ibu Rina adalah racun yang merusak. Itu adalah racun yang disuntikkan ke dalam hati orang tuaku. Mereka tidak pantas diperlakukan seperti ini. Mereka tidak pernah meminta apa-apa, tapi Ibu Rina menganggap mereka sebagai aib. Aldi, yang entah dari mana, tiba-tiba muncul. Ada apa ini? Tanyanya. Ibu Rina langsung mengadukan, lihatlah, Mas. Mereka hanya membuat suasana tidak nyaman dengan cerita-cerita mereka. Mereka tidak mengerti kelas sosial kita. Kata-kata itu terdengar sangat kejam. Aldi menoleh padaku dengan tatapan marah. Tatapan yang seolah menyalahkanku karena telah membawa orang tuaku ke sini. Ia bahkan tidak melihat ke arah ayah dan ibu. Ia tidak peduli. Ia hanya peduli dengan citra keluarga mereka yang sempurna. Lebih baik kita bicarakan ini di dalam, kata Aldi. Ia menarik tanganku, meninggalkan ayah dan ibu di teras yang dingin. Aku mencoba melepaskan tanganku, tapi ia mencengkeramnya dengan kuat. Aku melihat ayah dan ibu saling berpandangan, mata mereka penuh kesedihan. Di dalam rumah, Aldi melepaskan tanganku. Kenapa kamu membawa mereka ke sini, Kartika? Tanyanya, suaranya keras. Mereka tidak cocok dengan kita. Mereka hanya akan menjadi aib. Aib? Kata itu menghantamku seperti gelombang. Orang tuaku? Aib? Mereka orang tuaku. Mas, kataku, air mata menggenang di mataku. Mereka yang membesarkanku. Mereka yang membuatku menjadi seperti sekarang. Tapi mereka tidak selevel dengan kita, jawabnya. Aku tidak akan bisa memperkenalkan mereka pada kolega atau temanku. Ibu Rina menyela, Aldi benar. Kita harus menjaga reputasi kita. Kita tidak bisa biarkan orang-orang berpikir kita berhubungan dengan orang-orang desa yang sederhana. Kata-kata itu begitu kejam. Aku tidak bisa mempercayai apa yang ku dengar. Aku kembali ke teras. Ayah dan ibu sudah masuk ke dalam kamar. Aku melihat pintu kamar mereka tertutup rapat. Aku tahu, mereka pasti mendengar semuanya. Mereka pasti mendengar setiap kata-kata kejam yang diucapkan oleh suami dan ibu mertuaku. Rasa bersalah dan malu yang kurasakan sangat besar. Aku tidak bisa membela mereka. Aku tidak bisa melindungi mereka. Aku merasa seperti anak yang gagal. Aku merasa seperti telah mengkhianati mereka. Air mata mengalir di pipiku. Hujan turun dengan derasnya, seolah langit ikut menangis bersamaku. Aku melihat jam dinding,
baru pukul 9 malam. Ayah dan ibu seharusnya masih berada di dalam kamar, beristirahat. Namun, pintu kamar mereka terbuka. Aku melihat Ibu Rina berdiri di depan pintu, berbicara dengan ayah dan ibu dengan nada yang sangat dingin. Aku mendekat, mencoba mendengar apa yang mereka bicarakan. Wajah Ibu Siti terlihat sangat pucat, dan ayah Budi menunduk. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Ibu Rina menoleh, tatapannya membara. "Mereka akan pulang," katanya. "Pulang? Sekarang?" tanyaku, mataku terbelalak. "Hujan deras, Bu." "Mereka sudah meminta pulang," jawab Ibu Rina. "Tidak ada gunanya menunda. Aku sudah memesankan taksi online untuk mereka." Ia berbohong. Aku tahu itu. Ayah dan ibu tidak mungkin meminta pulang selarut ini. Mereka pasti dipaksa. Ibu Rina mendorong mereka, seolah ingin mereka pergi secepatnya. "Ibu, ayah, jangan pergi," kataku, meraih tangan ibu. "Kita bicarakan baik-baik. Ada apa sebenarnya?" Ayah Budi mengangkat tangannya, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Tidak apa-apa, Nak," katanya, suaranya serak. "Kami tidak pantas berada di sini. Kami sudah merepotkan." Kata-kata itu adalah pukulan telak. Aku tahu mereka terluka. "Kalian tidak merepotkan," teriakku, tapi suaraku tenggelam oleh suara Ibu Rina. "Cukup, Kartika. Biarkan mereka pergi. Jangan membuat drama." Ia melihatku dengan tatapan jijik. Aldi, suamiku, berdiri di belakang Ibu Rina, menatapku dengan tatapan dingin. Ia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia membiarkan ibunya mempermalukan orang tuaku. Tas-tas sederhana ayah dan ibu sudah berada di teras. Aku melihat mereka memakai jaket usang mereka, mencoba melindungi diri dari udara dingin. Hujan turun semakin deras. Aku melihat Ibu Siti mencoba menghapus air matanya. Air mataku sendiri mengalir dengan deras, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahku. "Ayah, Ibu, jangan pergi," kataku lagi, suaraku memohon. Aku bahkan tidak peduli dengan tatapan dingin Ibu Rina dan Aldi. Aku hanya peduli dengan rasa sakit yang kulihat di mata ayah dan ibu. Aku ingin menghentikan mereka, memeluk mereka, dan membawa mereka kembali ke dalam. Taksi online yang dipesan Ibu Rina akhirnya tiba. Pengemudi menekan klakson. Ibu Rina tersenyum puas. "Taksi sudah menunggu," katanya, seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah tugas penting. Ia menoleh ke ayah dan ibu. "Selamat jalan, Bapak, Ibu. Sampaikan salamku pada keluarga kalian." Ucapannya terdengar seperti sarkasme. Ayah Budi mengangguk. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia memelukku, pelukan terakhir yang terasa seperti perpisahan. "Jaga dirimu baik-baik, Nak," bisiknya. "Bahagia selalu." Lalu, ia dan Ibu Siti berjalan di bawah guyuran hujan, menuju taksi. Aku berdiri membatu di depan pintu, melihat mereka pergi, tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka menoleh ke belakang, melambaikan tangan mereka. Aku membalas lambaian mereka, air mata membanjiri wajahku. Aku melihat taksi itu menghilang di balik tikungan, dan saat itulah, hatiku pecah berkeping-keping. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Suamiku dan ibu mertuaku melihatku, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. "Sudah, jangan lebay," kata Ibu Rina. "Mereka juga yang meminta pulang." Kata-katanya adalah api yang membakar hatiku. Aku tidak bisa mempercayai kekejaman mereka. Mereka mempermalukan orang tuaku, mengusir mereka di bawah hujan, dan mereka tidak merasakan penyesalan sama sekali. Aldi membantuku berdiri. "Sudah, sayang. Mereka akan baik-baik saja," katanya, suaranya datar. Aku menepis tangannya.
Kenapa kamu membiarkan ini terjadi? Tanyaku, suaraku serak. Mereka orang tuaku. Bagaimana bisa kamu membiarkan ibumu mengusir mereka seperti itu? Kita sudah membicarakannya tadi. Jawabnya, suaranya tenang. Mereka tidak selevel dengan kita. Mereka hanya akan merusak reputasi kita. Reputasi? Teriakku, air mataku mengalir lagi. Apa gunanya reputasi jika kamu harus mengorbankan orang-orang yang mencintai kita? Ia tidak menjawab. Saat itu, aku menyadari, rumah ini bukan lagi rumahku. Suamiku bukan lagi suamiku. Mereka adalah orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak kukenal. Mereka tidak mengerti arti cinta dan keluarga. Mereka hanya mengerti tentang uang, kekuasaan, dan citra. Aku pergi ke kamar, mengunci pintu, dan menangis di atas ranjang. Aku menangisi ayah dan ibu. Aku menangisi diriku sendiri yang lemah. Aku merasa sangat bodoh karena telah membiarkan ini terjadi. Aku merasa seperti telah mengkhianati orang-orang yang paling kucintai di dunia ini. 2 hari setelah insiden itu, aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Aku hanya bisa menangis. Aldi dan Ibu Rina mencoba berbicara denganku, tapi aku mengabaikan mereka. Aku merasa sangat muak. Aku muak dengan kebohongan mereka, dengan kepalsuan mereka, dengan kekejaman mereka. Aku merasa seperti tinggal di dalam neraka. Pada hari ketiga, aku memutuskan untuk pulang ke desa. Aku tidak memberitahu Aldi dan Ibu Rina. Aku hanya meninggalkan catatan singkat di meja makan. Aku naik bus, dan sepanjang perjalanan, aku hanya bisa memikirkan wajah sedih ayah dan ibu di bawah hujan. Ketika aku sampai di rumah, ayah dan ibu sedang duduk di teras, memandang ke arah sawah. Mereka terlihat sangat tua dan lelah. Aku memeluk mereka dari belakang, dan air mataku mengalir lagi. Ibu Siti menoleh, dan matanya melebar saat melihatku. "Kartika," bisiknya. Ayah Budi berdiri, wajahnya penuh keheranan. Aku menangis di pelukan mereka. "Maafkan aku, Yah, Bu," bisikku. "Maafkan aku karena aku tidak bisa melindungi kalian." Mereka memelukku kembali, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya membiarkanku menangis, membiarkan semua rasa sakit itu keluar. Malam harinya, setelah makan malam yang sederhana tapi penuh cinta, aku duduk bersama mereka. Aku menceritakan apa yang terjadi. Aku menceritakan bagaimana Ibu Rina dan Aldi mempermalukan mereka, bagaimana mereka mengusir mereka di bawah hujan. Ayah dan ibu mendengarkan dengan seksama, dan mereka tidak terlihat marah. Mereka terlihat sedih. "Tidak apa-apa, Nak," kata Ayah Budi. "Kami sudah memaafkanmu. Kami mengerti posisimu. Kami tidak ingin kamu berpisah dengan suamimu karena kami." Kata-katanya sangat tulus, tapi justru itulah yang membuatku merasa semakin bersalah. Mereka sangat baik, dan mereka tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saat itu, sebuah pikiran muncul di benakku. Sebuah pikiran yang gelap, yang penuh dengan dendam. Mereka membalas kebaikan orang tuaku dengan kekejaman, maka aku akan membalas kekejaman mereka dengan kekejaman yang sama. Mereka membuat orang tuaku menangis, maka aku akan membuat mereka menangis. Aku menatap ayah dan ibu. Mereka adalah alasan mengapa aku harus bangkit. Mereka adalah alasan mengapa aku harus kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka diperlakukan seperti itu lagi. Aku akan melindungi mereka. Aku akan membalas dendam untuk mereka. Keesokan harinya, aku memulai rencanaku. Aku menelepon seorang teman lamaku, seorang pengacara handal yang bernama Sinta. Aku menceritakan semuanya, dan ia mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan, Kartika," katanya, "tapi aku akan membantumu. Kau pantas mendapatkan keadilan." Kata-kata Sinta memberiku kekuatan. Aku kembali ke rumahku, ke nerakaku. Aldi dan Ibu Rina terkejut melihatku.
Mereka menanyakan di mana aku, tapi aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum dingin. Senyum yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir, kataku. Sekarang aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Aku mulai mengamati setiap gerak-gerik mereka. Aku memperhatikan percakapan mereka, mendengarkan telepon mereka. Aku menyadari, di balik kekayaan mereka, ada banyak rahasia gelap. Aldi sering membicarakan tentang proyek-proyek bisnis yang mencurigakan. Ibu Rina sering membicarakan tentang kekayaan suaminya yang didapat dari warisan yang tidak adil. Aku mulai merekam percakapan mereka. Aku membuat salinan dari dokumen-dokumen yang kutemukan. Aku mencari celah, mencari titik lemah mereka. Aku tahu, ini bukan hal yang baik. Aku tahu, aku melanggar privasi mereka. Tapi mereka melanggar kehormatan orang tuaku, dan itu jauh lebih buruk. Aku juga mulai mengubah penampilanku. Aku tidak lagi memakai baju-baju sederhana. Aku membeli baju-baju mahal, tas-tas bermerek, dan sepatu-sepatu mewah. Aku mulai berbicara seperti mereka, bersikap seperti mereka. Aku menjadi versi yang lebih baik dari mereka, yang lebih cerdas dan lebih licik. Ibu Rina terkejut. Kau terlihat lebih baik, Kartika, katanya. Aku tersenyum. Tentu saja, Bu. Aku harus terlihat baik, karena aku akan bergaul dengan orang-orang yang setara dengan kita. Ibu Rina tidak tahu bahwa di balik senyumku, ada pedang yang siap menikamnya. Aku mulai berteman dengan teman-teman Ibu Rina dan Aldi. Aku menjalin hubungan dengan mereka, mendapatkan kepercayaan mereka. Aku mulai mencari tahu rahasia-rahasia mereka. Aku tahu, dunia mereka dibangun di atas kebohongan. Dan aku akan merobohkannya. Dengan hati yang dingin dan pikiran yang tajam, aku mulai menjalankan rencanaku. Aku tidak lagi peduli dengan perasaan mereka. Aku hanya peduli dengan rasa sakit yang mereka timbulkan pada orang tuaku. Aku akan membuat mereka merasakannya berkali-kali lipat. Langkah pertama adalah menghancurkan reputasi mereka di mata sosialita. Ibu Rina sangat bangga dengan status sosialnya, jadi itulah yang akan kuhancurkan terlebih dahulu. Aku mulai menyebarkan informasi palsu tentangnya kepada teman-temannya. Aku membisikkan cerita-cerita tentang hutang keluarganya, tentang kebiasaan buruknya, tentang rahasia-rahasia kecil yang kudapatkan dari rekaman. Tentu saja, aku melakukannya dengan sangat hati-hati. Aku tidak langsung mengatakannya. Aku hanya menaburkan benih keraguan. Aku dengar Bu Rina sedang ada masalah dengan properti suaminya. Atau, sepertinya mereka sedang ada masalah keuangan, ya? Aku menyampaikannya seolah-olah aku prihatin. Dalam beberapa minggu, aku melihat hasilnya. Teman-teman Ibu Rina mulai menjaga jarak darinya. Mereka tidak lagi mengundangnya ke acara-acara mereka. Mereka tidak lagi meneleponnya. Ibu Rina merasa bingung dan terluka. Kenapa mereka menjauhi aku? Ia bertanya pada Aldi. Aldi tidak tahu. Ia tidak pernah berpikir bahwa aku bisa menjadi penyebabnya. Langkah kedua adalah menghancurkan bisnis Aldi. Aku tahu, ia terlibat dalam beberapa proyek bisnis ilegal. Aku punya rekaman percakapan mereka, dan aku juga punya salinan dari dokumen-dokumen palsu yang mereka gunakan. Aku mengirimkan semua informasi ini ke seorang jurnalis investigasi yang ku kenal lewat Sinta. Jurnalis itu adalah seorang wanita yang sangat profesional dan etis. Ia tidak akan mempublikasikan informasi ini sebelum ia memverifikasinya. Aku membantunya dengan memberikan semua bukti yang kumiliki. Aku tidak peduli jika aku harus mengkhianati suamiku sendiri. Ia sudah mengkhianatiku terlebih dahulu. Dalam beberapa bulan, sebuah artikel investigasi yang mengejutkan diterbitkan di koran nasional. Artikel itu tidak menyebut nama Aldi, tapi merincikan tentang sebuah perusahaan fiktif yang digunakan untuk pencucian uang. Aldi panik. Ia tahu bahwa ia akan segera ketahuan. Ia mencoba menghubungi rekan-rekan bisnisnya, tapi mereka tidak menjawab.
Ia mencoba berbicara dengan pengacaranya, tapi pengacaranya menyarankan ia untuk menyerah. Ia tahu, ia sudah terkunci. Ia tidak tahu siapa yang melakukan ini, tapi ia tahu bahwa ia akan jatuh. Ibu Rina juga panik. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Ada apa dengan perusahaanmu, Aldi?" tanyanya, suaranya bergetar. "Kenapa banyak orang membicarakanmu?" Aldi hanya bisa menunduk, tidak bisa menjawab. "Aku melihat mereka, dan aku tersenyum puas. Aku melihat kehancuran mereka, dan aku merasa bahagia. Aku tidak merasa bersalah sama sekali. Mereka pantas mendapatkan ini. Mereka pantas merasakan apa yang mereka lakukan pada ayah dan ibu. Aku terus menjalankan rencanaku. Aku tidak akan berhenti sampai mereka tidak punya apa-apa. Aku akan mengambil semuanya dari mereka. Aku akan mengambil rumah ini, mobil-mobil mewah mereka, dan semua yang mereka miliki. Aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku tahu, mereka tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosa mereka. Mereka tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang mereka hancurkan. Tapi aku akan membalas kejahatan mereka. Aku akan membuat mereka membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang jatuh dari mata ayah dan ibu." Mereka mulai saling menyalahkan. Aldi menyalahkan Ibu Rina karena terlalu sombong, dan Ibu Rina menyalahkan Aldi karena terlalu ceroboh. Mereka mulai bertengkar setiap hari. Suara teriakan mereka mengisi setiap sudut rumah ini. Aku tidak ikut campur. Aku hanya mengamati. Aku melihat mereka saling menyakiti, dan aku merasa puas. Aku merasa seperti seorang dewi yang sedang mengamati kehancuran sebuah kerajaan. Kerajaan yang dibangun di atas kebohongan. Kehancuran mereka semakin nyata. Reputasi Ibu Rina sudah hancur total. Ia tidak lagi diundang ke pesta-pesta sosialita. Teman-temannya tidak lagi meneleponnya. Ia menjadi bahan gosip di mana-mana. Ia tidak lagi bisa memamerkan kekayaannya, karena semua orang sudah tahu bahwa ia sedang ada masalah. Ia mencoba mencari tahu siapa yang menyebarkan gosip-gosip itu, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia bahkan menuduhku, tapi aku hanya tersenyum dingin. "Bu, aku kan tidak pernah bergaul dengan teman-teman ibu. Bagaimana bisa aku menyebarkan gosip?" Jawabanku sangat logis. Ibu Rina tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menatapku dengan curiga. Ia tidak tahu bahwa di balik penampilanku yang sederhana, ada sebuah otak yang merancang kehancuran mereka. Ia tidak tahu bahwa aku sudah menjadi musuh terbesarnya. Di sisi lain, bisnis Aldi mulai goyah. Pihak berwajib mulai menginvestigasi perusahaannya. Bank-bank mulai menagih hutang-hutang mereka. Rekan-rekan bisnisnya mulai menarik diri dari proyek-proyek mereka. Aldi merasa seperti seekor tikus yang terjebak di dalam labirin. Ia mencoba untuk bersembunyi, tapi tidak bisa. Ia mencoba untuk melarikan diri, tapi tidak bisa. Ia mencoba untuk meminta bantuan dari teman-temannya, tapi mereka semua menghindarinya. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Ia menjadi sangat stres. Ia mulai minum-minum setiap malam, dan ia sering pulang dalam keadaan mabuk. Ia bahkan memukulku. Tapi aku tidak takut. Aku tahu, ia adalah seorang pecundang. Ia hanya bisa menyakiti orang-orang yang lemah. Suatu hari, aku melihatnya sedang berbicara dengan Ibu Rina. "Kita harus menjual rumah ini," kata Aldi, suaranya putus asa. "Kita tidak punya pilihan lain." Ibu Rina menangis. "Tidak, ini rumah kita. Ini semua yang kita miliki. Kita tidak punya pilihan lain," teriak Aldi. "Kita sudah bangkrut. Kita sudah kehilangan segalanya. Ini semua karena kamu, Bu, karena kamu terlalu serakah." Ibu Rina membalas, "Ini semua karena kamu, Aldi, karena kamu yang ceroboh. Karena kamu yang tidak bisa menjaga bisnis kita." Mereka bertengkar hebat.
Aku hanya berdiri di ambang pintu, melihat mereka. Aku melihat mereka hancur, dan aku merasa puas. Aku merasa seperti seorang dewi yang sedang mengamati kehancuran sebuah kerajaan. Kerajaan yang dibangun di atas kebohongan. Aku mengambil ponselku, merekam pertengkaran mereka. Aku tahu, rekaman ini akan berguna nanti. Rekaman ini akan menjadi bukti bahwa mereka pantas mendapatkan ini. Mereka pantas kehilangan segalanya. Aku tidak lagi mengenakan hijabku di rumah. Aku hanya mengenakannya saat aku keluar. Aku tidak lagi sholat di rumah. Aku hanya sholat di masjid. Aku tidak ingin Tuhan melihatku di rumah ini. Aku tidak ingin Tuhan melihatku di dalam neraka ini. Aku tahu, ini bukan hal yang baik. Aku tahu, aku melanggar ajaran agama. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya peduli dengan satu hal, membalas dendam. Membalas dendam untuk ayah dan ibu. Membalas dendam untuk diriku sendiri. Aku tahu, suatu hari nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku. Tapi aku tidak takut. Aku rela dihukum di akhirat, asalkan mereka dihukum di dunia. Aku rela merasakan sakit, asalkan mereka merasakan sakit yang sama. Satu persatu, semua aset mereka mulai habis. Mobil-mobil mewah mereka dijual, koleksi jam tangan mahal mereka dilelang, bahkan perhiasan-perhiasan Ibu Rina sudah lenyap. Mereka tidak lagi bisa mempertahankan gaya hidup mereka yang mewah. Mereka kini tinggal di rumah yang megah, tapi di dalam rumah itu, mereka hidup dalam kegelisahan dan kehancuran. Suatu sore, aku mendengar Ibu Rina sedang berbicara dengan Aldi di ruang kerja. Suara mereka berbisik-bisik, tapi aku bisa mendengarnya. Kita harus segera menjual rumah ini, Nak, kata Ibu Rina, sebelum semuanya terlambat. Aldi mengangguk. Aku sudah menghubungi agen properti. Aku sudah menyembunyikan sebagian uang di rekening bank lain. Tapi siapa yang melakukan ini pada kita? Tanya Ibu Rina, suaranya bergetar. Aku tidak bisa memikirkan siapapun. Aku juga, jawab Aldi. Aku tidak pernah punya musuh yang sekuat ini. Aku tersenyum. Mereka tidak pernah menyadari bahwa musuh terbesar mereka ada di dalam rumah mereka sendiri. Aku memutuskan untuk mengungkapkan diriku. Aku tidak ingin lagi bersembunyi. Aku ingin mereka tahu siapa yang menghancurkan mereka. Aku ingin mereka merasakan kehancuran itu dengan mata kepala mereka sendiri. Aku mengetuk pintu ruang kerja. Mereka berdua terkejut. Ada apa? Tanya Aldi. Aku ingin berbicara dengan kalian, kataku, suaraku datar, tanpa emosi. Mereka saling pandang dengan tatapan bingung. Mereka tidak pernah melihatku seperti ini. Aku duduk di kursi di seberang mereka. Aku menatap mata mereka, satu persatu. Kalian tahu, aku tahu siapa yang menghancurkan kalian, kataku. Siapa? Tanya Ibu Rina, matanya melebar. Aku, jawabku. Mereka berdua terdiam. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Apa yang kau katakan? Tanya Aldi, suaranya bergetar. Aku yang melakukan ini semua, kataku. Aku yang menyebarkan gosip tentang kalian. Aku yang membocorkan rahasia bisnis kalian. Aku yang menghancurkan kalian. Ibu Rina tertawa. Tawa yang terdengar seperti tawa orang gila. Kau, Kartika? Kau yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis? Kau yang selalu menunduk dan menurut? Aku tersenyum. Kau meremehkanku, Ibu. Aku mengeluarkan ponselku. Aku memutar rekaman percakapan mereka saat mereka mempermalukan ayah dan ibu. Aku memutar rekaman saat mereka mengusir ayah dan ibu. Aku melihat wajah mereka berubah pucat. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Kalian meremehkan orang tuaku, kataku. Kalian menganggap mereka sebagai aib. Kalian mengusir mereka di bawah hujan. Kalian membuat mereka menangis. Kalian membuatku malu.
Mataku berkaca-kaca. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Kalian tidak tahu bahwa orang tuaku adalah orang-orang yang paling kucintai di dunia ini. Kalian tidak tahu bahwa mereka adalah alasan mengapa aku hidup. Kalian tidak tahu bahwa mereka adalah alasanku untuk menjadi orang yang lebih baik. Ibu Rina menangis. Ia menangis bukan karena ia menyesal, tapi karena ia merasa kalah. Kau kejam, bisiknya. Kau lebih kejam dari kami. Aku belajar dari kalian, jawabku. Kalian yang mengajarkanku untuk menjadi kejam. Aldi tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk diam, wajahnya tertunduk. Ia terlihat sangat kecil, sangat menyedihkan. Ia tidak lagi terlihat seperti manajer yang hebat, yang ku kagumi. Ia terlihat seperti seorang pecundang. Aku berdiri. Kalian sudah kehilangan segalanya, kataku. Kalian tidak punya apa-apa lagi. Kalian tidak punya reputasi. Kalian tidak punya uang. Kalian tidak punya teman. Tapi kami masih punya rumah ini, kata Ibu Rina. Tidak, jawabku. Rumah ini akan ku ambil. Aku akan menjualnya, dan uangnya akan kugunakan untuk membangun panti asuhan atas nama ayah dan ibu. Mata Ibu Rina melebar. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, ia sudah kalah. Ia tahu, aku sudah membalas dendam. Aku sudah mengembalikan rasa sakit itu berkali-kali lipat. Kemenanganku terasa sangat pahit. Aku berhasil menghancurkan mereka, tapi aku juga harus membayar mahal. Aku harus mengkhianati suamiku sendiri. Aku harus menggunakan cara-cara yang kotor. Aku harus menjadi orang yang kejam. Aku harus menjadi orang yang tidak ku kenali lagi. Aku menghubungi Sinta dan meminta bantuannya untuk mengurus perceraian. Aldi tidak punya pilihan lain selain menandatangani dokumen-dokumen itu. Ia tidak punya uang untuk membayar pengacara. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Ibu Rina berusaha melawan. Ia berteriak, ia menangis, ia memohon. Tapi tidak ada yang peduli. Ia sudah kehilangan segalanya. Ia sudah kehilangan reputasinya. Ia sudah kehilangan uangnya. Ia sudah kehilangan teman-temannya. Ia tidak punya apa-apa lagi. Aku menjual rumah itu. Aku menjual semua perabotan yang ada di dalamnya. Aku menjual semua mobil-mobil mewah mereka. Uang yang ku dapatkan sangat besar. Aku menggunakan sebagian uang itu untuk membangun panti asuhan, dan sebagian lagi ku berikan kepada ayah dan ibu untuk masa tua mereka. Aku kembali ke desa. Aku bertemu dengan ayah dan ibu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Aku hanya mengatakan pada mereka bahwa aku sudah berpisah dengan Aldi. Aku tidak menceritakan apa yang telah kulakukan. Aku tidak ingin mereka tahu. Aku tidak ingin mereka merasa bersalah. Ayah dan ibu tidak bertanya apa-apa. Mereka hanya memelukku. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan selalu mencintaiku, apapun yang terjadi. Pelukan mereka adalah hal yang paling kubutuhkan saat itu. Sebuah pelukan yang terasa seperti rumah. Suatu hari, aku melihat berita di televisi. Aku melihat Ibu Rina dan Aldi sedang diwawancarai oleh wartawan. Mereka terlihat sangat tua, sangat lelah, dan sangat menyedihkan. Mereka terlihat seperti orang-orang yang sudah kehilangan segalanya. "Bagaimana kalian bisa jatuh miskin?" tanya wartawan. Aldi hanya menunduk. Ibu Rina menangis. "Kami tidak tahu," katanya. "Kami tidak tahu apa yang terjadi." Aku tersenyum. Aku tahu. Aku yang melakukannya. Aku tidak merasa bahagia sama sekali. Aku merasa kosong. Aku merasa hampa. Aku merasa seperti telah kehilangan diriku sendiri. Aku telah menjadi orang yang kejam. Aku telah menjadi orang yang tidak ku kenali lagi. Aku melihat panti asuhan yang kubangun. Panti asuhan itu adalah tempat yang indah. Anak-anak di sana terlihat bahagia. Aku sering datang ke sana. Aku sering bermain dengan mereka.
Aku sering membaca buku untuk mereka. Aku mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku mencoba untuk menebus dosa-dosaku. Aku mencoba untuk menebus rasa sakit yang kusebabkan pada ayah dan ibu. Aku mencoba untuk menebus kekejaman yang kulakukan pada Aldi dan Ibu Rina. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa menebus semuanya. Tapi aku harus mencoba. Aku tahu, suatu hari nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku. Aku tahu, suatu hari nanti aku harus menghadapi Tuhan. Aku tidak takut. Aku hanya berharap Tuhan bisa memaafkanku. Aku hanya berharap Tuhan bisa mengampuniku. Kini aku hidup di desa bersama ayah dan ibu. Aku hidup dengan sederhana. Aku menjadi penjahit seperti ibu. Aku merasa damai. Aku merasa bahagia. Aku merasa seperti sudah kembali ke rumahku. Setelah semua badai berlalu, hidupku perlahan menemukan alurnya kembali. Aku menjual semua aset mewah yang tersisa dari harta Gonogini dan memberikannya kepada ayah dan ibu sebagai hadiah atas pengorbanan mereka selama ini. Ayah dan ibu menolak, tapi aku memaksa. Ini bukan untuk kalian, tapi untuk masa depan kalian yang lebih baik, kataku. Aku dan ayah ibu akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah panti asuhan yang indah. Panti asuhan itu kuberi nama Panti Asuhan Siti Budi, sebuah nama yang mengingatkanku pada kedua orang tuaku dan juga mengingatkanku pada semua pengorbanan mereka. Aku menjadi pengelola panti asuhan itu, dan setiap hari aku melihat wajah-wajah bahagia anak-anak. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku tidak lagi memikirkan dendam. Aku hanya memikirkan masa depan. Aku hanya memikirkan kebahagiaan anak-anak di panti asuhan. Aku tahu, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku. Suatu hari, aku melihat Ibu Rina dan Aldi di sebuah jalan. Mereka terlihat sangat lusuh dan miskin. Mereka terlihat seperti orang-orang yang sudah kehilangan segalanya. Mereka tidak melihatku. Mereka tidak mengenaliku. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah orang yang menghancurkan mereka. Aku tidak lagi merasakan dendam. Aku hanya merasakan belas kasihan. Aku tahu mereka sudah mendapatkan hukuman mereka. Aku tahu mereka sudah membayar mahal untuk dosa-dosa mereka. Aku hanya berharap mereka bisa menemukan kedamaian. Aku tidak menyesal. Aku tidak menyesal karena telah membalas dendam. Aku tidak menyesal karena telah menghancurkan mereka. Aku hanya menyesal karena aku harus menjadi orang yang kejam. Aku hanya menyesal karena aku harus mengkhianati diriku sendiri. Kini, aku hidup dengan sederhana. Aku menjadi penjahit, seperti ibu. Aku membuat baju-baju untuk anak-anak di panti asuhan. Aku merasa damai. Aku merasa bahagia. Aku merasa seperti sudah kembali ke rumahku. Rumah yang sebenarnya. Mungkin, kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan dan kemewahan. Mungkin, kebahagiaan sejati terletak pada ketulusan dan cinta. Dan aku tahu, aku sudah menemukannya. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Aku sudah menemukan rumahku. Setiap malam, sebelum tidur, aku berdoa. Aku berdoa agar ayah dan ibu selalu sehat. Aku berdoa agar anak-anak di panti asuhan selalu bahagia. Aku berdoa agar Tuhan bisa memaafkanku. Aku berdoa agar Tuhan bisa mengampuniku. Aku tahu, aku tidak sempurna. Aku tahu, aku telah melakukan kesalahan. Tapi aku juga tahu, aku sudah berusaha untuk menebusnya. Aku sudah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan aku tahu, itu yang terpenting. Aku melihat diriku di cermin. Aku melihat seorang wanita berhijab, yang terlihat sangat berbeda dari Kartika yang dulu. Wajahku terlihat lebih tua, tapi mataku terlihat lebih cerah. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang berasal dari hati. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama. Tapi aku juga tahu, aku sudah menemukan diriku.
Aku sudah menemukan tujuanku. Aku sudah menemukan arti hidupku. Dan aku tahu, aku akan selalu bersyukur. Aku menutup novelku. Aku menutup buku kehidupanku yang lama. Aku akan memulai sebuah buku yang baru. Sebuah buku yang akan kuisi dengan kebaikan, dengan cinta, dan dengan kebahagiaan.